Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdalillah wa syukranillah. Ilah wahidil qahar samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin sayyidil ummah la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ila hadirin kiram, para alim, para ulama, para ustadz wal ustadzah yang senantiasa yang kami hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kami hormati kepada jamaah mushola Al-Hikmah Muzdalifah yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang kami hormati pada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Abdul Wahab dari Pondok Pesantren Al-Wasilah yang senantiasa yang kami hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersama untuk memanjatkan puja serta puji syukur dan tasakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini, sampai detik ini, kita bersama masih diberikan karunia nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, tentunya nikmat panjang umur, sehingga kita bersama masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke mushola Al-Hikmah Muzdalifah ini semata-mata adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabatnya. Mudah-mudahan termasuk kepada kita bersama yang selalu mengikuti jejak suri teladan kesabarannya, selalu mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para bapak ibu hadirin rahimakumullah, tentunya kita bersama akan mengadakan pengajian yaitu Isra Mi'raj. Marilah kita awali untuk membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita bersama dilancarkan dan dimudahkan. Walaupun Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsir. Tentunya untuk menyingkat waktu acara, kami serahkan kepada Bapak Kiai Haji Abdul Wahab. Tausiahnya, waktu dan tempat kami haturkan sebelumnya. Oke. Ini aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'ihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah.
alhamdulillah kita dapat melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Kalau jamaah sholat maghrib mah umum. Yang agak berat itu jamaah itu sholat asar dengan sholat subuh, kagok waktunya. Ya, kalau maghrib mau ada istirahat, udah mandi, udah bersih. Para hadirin jamaah Mushola Al-Muzdalifah, yang pertama kita bersyukur alhamdulillah musholahnya udah luar biasa, masya Allah. Ini saya kagum lah, takjub ya. Beberapa kali saya lewat juga mau mampir malu. Ya, alhamdulillah Allah izinkan mushola kita sudah menjadi bagus, dan semua ini tujuannya satu adalah supaya ibadah kita lebih khidmat, lebih khusyuk. Itu aja, nggak niat pamer-pameran kayak Pak ya. Nggak niat pameran saya nyumbang, saya nggak usah. Ya, yang penting niatnya ibadahnya khusyuk, ibadahnya adem. AC-nya aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, luar biasa, masya Allah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka saya nunggu nih kapan saya suruh ngisi di sini. Saya nunggu. Mumpung jadwal saya belum padat. Saya sudah beberapa stasiun TV sudah mulai syuting. Nanti tinggal tunggu tayangnya, nanti saya infokan. TV One sudah, iNews sudah, di MNC sudah. Tapi nggak tahu keluarnya kapan. Syutingnya udah. Keluarnya kapan nggak tahu. Malam ini kita sudah masuk di bulan Rajab. Betul ya? Nah, sebentar lagi sudah Rajab, Sya'ban, lalu Ramadan. Rajab itu disebutkan inna Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Kenapa Rajab ini disebut dengan bulannya Allah? Karena di bulan Rajab ini ada sebuah peristiwa besar yang tidak Allah berikan kepada Nabi dan Rasul yang lain. Kalau Nabi Isa punya mukjizat, Nabi Isa tuh hadirin mukjizatnya wa ubriul akmaha wal abrasa wa uhyal mauta biidznillah. Jadi mukjizat Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang yang buta. Jadi kalau ada orang buta dari sejak lahir itu ditempelkan tongkatnya Nabi Isa biidznillah, diusap aja itu bisa melek langsung. Mukjizatnya. Nabi Isa itu adalah seorang nabi yang punya mukjizat, juga bisa menyembuhkan orang yang sakit kulit, yang rontok, yang parah itu bisa diobati Nabi Isa. Yang ketiga, Nabi Isa itu mampu menciptakan, membuat ya, dari tanah liat itu dibuat burung, lalu ditiupkan, fanufikha, ditiupkan tuh tanah liat jadi burung. Nah, yang keempat, Nabi Isa itu diberikan mukjizat, itu bisa menghidupkan wa uhyal mauta biidznillah, mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi kalau orang sudah mati, Nabi Isa lewat, minta Nabi Isa tolong hidupkan bapak saya. Ya dipukul aja kuburannya, kum biidznillah, bangun di dalam kuburannya seperti dulu lagi. Maka Nabi Isa itu orangnya bersih, makannya spesial, mukjizatnya luar biasa. Dilahirkan tanpa seorang ayah, hanya punya seorang ibu, namanya Maryam. Maryam punya ayah sama ibu. Ayahnya Maryam namanya Imran. Imran punya istri namanya Hana. Karena Nabi Isa terlahir tanpa ayah, punya mukjizat yang luar biasa, menciptakan burung, bisa menghidupkan orang yang mati, maka Nabi Isa ujiannya diberikan terberat oleh Allah. Apa? Nabi Isa diklaim sebagai anak Tuhan. Nah, itu berat kan? Nah, diklaim sebagai anak Tuhan karena Nabi Isa itu mirip-mirip sama Tuhan katanya. Nah, diklaim sebagai anak Tuhan. Nabi Sulaiman alaihissalam mukjizatnya luar biasa. Tapi Rasulullah Muhammad SAW
diberikan mukjizat yang terbesar. Apa mukjizatnya Rasulullah? Yaitu diperjalankan pada bulan ini, bulan Rajab, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Maka bulan ini ada peristiwa perjalanan Isra Mi'raj, maka bulan ini disebut dengan Inna Rajab Syahrullah, dengan bulannya Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan ini adalah bulan ulang tahun sholat. Ustaz, jadi kalau Rasulullah Muhammad mulai sholat 5 waktu itu setelah Isra Mi'raj? Iya. Sebelum sholat 5 waktu, yang sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah Muhammad sholat apa enggak? Kira-kira sholat enggak? Sholat. Sholatnya kapan? Sholatnya kapan? Sholatnya 2 rakaat di waktu penggalah matahari, atau yang sekarang diganti dengan sholat sunnah duha, dan 2 rakaat di tengah keheningan malam, 1/3 malam, yang kita kenal dengan sholat tahajud. Dulu Rasulullah 1/3 malam sholat, di waktu duha juga sholat, jadi waktunya tidak tertentu. Nah, setelah Isra Mi'raj, Rasulullah Muhammad mendapatkan perintah untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Apa sebabnya sampai Rasulullah Muhammad di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah? Nah, sebabnya banyak nih. Kalau kita bahas sampai waktu Isya nggak selesai. Nah, Isyanya jam berapa? Setengah 8 ya? Setengah 8, baik. Kita masih ada waktu. Ini penting. Ini penting untuk tarbiyah anak-anak kita, untuk tarbiyah kita biar tahu ini bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa penting. Apa sebabnya Rasulullah Muhammad sampai diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah? 1, sebabnya agar Rasulullah Muhammad diaku betul Rasulullah Muhammad itu bukan keturunan Arab, tapi Rasulullah Muhammad itu sumber nasabnya bersumber dari Palestina. Jadi Rasulullah Muhammad itu bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Kilab, bin Fihar, bin Nizar, bin Ilyas, bin Ma'adi, bin Adnan, bin Ismail, bin Ibrahim alaihis. Jadi Rasulullah Muhammad keturunan siapa? Ibrahim. Maka sholawat Ibrahimiyah kita baca nggak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim. Peristiwa Isra Mi'raj ini menegaskan bahwa Rasulullah Muhammad SAW laisa min Arabiyyin. Yang dimaksud dengan Arab itu bukan orang Arab asli, ya. Tetapi Rasulullah Muhammad ini adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihis salam. Kenapa Rasulullah Muhammad harus ke Palestina? Karena diragukan kenabiannya seorang nabi yang tidak bersumber nasabnya dari Nabi Ibrahim. Nabi seluruh dunia itu sumber nasabnya satu, dari siapa? Nabi Ibrahim alaihis salam. Maka kalau Muhammad mengklaim sebagai nabi akhir zaman, tapi Nabi Muhammad dikira oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani Muhammad bukan keturunan Ibrahim, maka peristiwa Isra Mi'raj ini membawa Rasulullah Muhammad datang ke kuburan Nabi Ibrahim alaihis salam. Maka peristiwa Isra itu peristiwa ritual perjalanan ziarah Nabi yang kita sebut dengan hablum minan nas. Ini Isra. Ini Isra. Min. Ini Mi'raj. Jadinya plus.
Kalau Rasulullah Muhammad hanya Isra, maka nilainya nggak ada, min, tanpa didasari dengan Mi'raj. Begitupun dengan kehidupan kita. Peristiwa Isra Mi'raj itu menjadikan kita manusia soleh. Maka oleh sholat itu adalah menjadikan kita sebagai manusia soleh. Soleh itu adalah orang yang baik terhadap lingkungannya, terhadap sesama manusia, tetangga, sama RT, sama tetangga, sama saudara, satu jamaah, kita baik. Dan kita juga baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajin di musola, sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi sama tetangga gak pernah akur, bukan soleh. Bukan soleh. Ibadahnya hebat, bantuin musola luar biasa, tapi berantem mulu sama tetangganya. Itu bukan soleh. Yang dimaksud dengan soleh itu dia baik terhadap lingkungannya, terhadap tetangganya, terhadap saudaranya, dan dia juga baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik terhadap tetangga, dia nggak sholat, juga bukan soleh. Maka hablum minan nas dan hablum minallah. Kesempurnaan puncak ibadah itu adanya di peristiwa Isra Mi'raj, mendapatkan perintah dari Allah ibadah sholat. Maka kita bisa nggak mi'raj kepada Allah? Nggak apa-apa, biar hidup, tanya jawab. Bisa nggak kita naik kepada Allah? Bisa nggak? Bisa. Bisakah kita mi'raj kepada Allah? Bisa. Kapan kita mi'raj? Ketika kita sholat. Maka as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah naiknya seorang yang beriman berjumpa dengan Tuhannya. Maka orang yang sholat haram hukumnya dilangkai depannya, nggak boleh. Ada orang sholat dilangkai depannya, nggak boleh. Jangankan di taman kota di Muzdalifah, di Mekah Al-Mukarramah, laskarnya itu galak, Pak. Tapi kalau dia lihat orang sholat, dia nggak berani. Boro-boro gebuk, lewat aja nggak berani. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika orang sholat itu dia sedang bercengkrama dengan Tuhannya, lagi ngobrol sama Allah, lagi ngadu sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku menyembah kepadamu ya Allah, dan tidak ada yang aku minta kecuali kepada Engkau. Seluruh masalahku ini aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Masalah kehidupan kita adukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat mi'raj itu kita, sholat itu adalah merupakan mi'rajnya kita. Maka ketika sedang sholat tidak boleh diganggu. Satu. Yang kedua, ketika sedang sholat tidak boleh dilangkai depannya, kecuali, maaf ya, ini hukum fikih soalnya, kecuali di depannya itu dia pakai sejadah, ya, sholat ada sejadahnya, boleh dilangkai depannya. Kalau nggak ada sejadahnya nggak boleh, apalagi pas di depan kepalanya, karena sesungguhnya orang yang sedang sholat itu dia sedang berhadap-hadapan, sedang naik mi'raj di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, maka disunahkan orang yang sholat, karena sholat ini menghadap Allah, disunahkan menggunakan baju yang terbaik di dalam lemari. Baju yang terbaik itulah kita hadapkan untuk Allah. Kalau kita ngadep presiden, Pak Lurah aja bajunya harus rapi ya Pak ya, apalagi kita menghadap Allah. Harus yang terbaik yang kita pakai, yang terbaik, yang bersih, yang suci. Karena sesungguhnya kita sholat itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Rasulullah Muhammad SAW diisrakan oleh Allah sebagai bentuk hablum minan nas. Apa hablum minan nas itu? Rasulullah Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk berziarah kubur. Ingat, kalau ada orang yang melarang haram hukumnya berziarah kubur, nggak boleh datang ke kuburan, kata siapa? Rasulullah Muhammad datang ke kuburan Nabi Musa. Dan Rasul melihat Nabi Musa sedang sholat di atas kuburannya. Nabi Musa sedang sholat di atas kuburannya. Ustaz, katanya orang kalau sudah meninggal dunia itu udah gak sholat lagi. Kata siapa? Peristiwa Isra Mi'raj menunjukkan bahwa seseorang nanti di alam akhirat itu bergantung daripada kebiasaan dia ketika hidup di dunia. Kalau di dunianya dia ibadah,
ahli masjid, ahli musolah, rajin sholat, maka Rasulullah Muhammad melihat di dalam alam arwahnya, di dalam alam barzahnya, dia sedang melakukan hobinya, kebiasaannya. Maka jadikan sholat ini hobi. Nabi Musa itu sedang berdiri di atas kuburannya, sedang melakukan ibadah sholat. Satu. Yang kedua, saya datang ke namanya ada Masjid Arwah. Baru dengar mungkin ya, namanya Masjid Arwah. Masjid Arwah itu ada di wilayah Palestina. Di Masjid Arwah itulah Rasulullah Muhammad SAW sholat dengan 124.000 nabi dan rasul. Rasulullah Muhammad yang jadi imamnya, para nabi dan rasul semua di belakang Rasulullah Muhammad SAW. Muncul pertanyaan, kenapa sih para nabi itu kan padahal diutusnya duluan, tapi kok sholatnya malah jadi makmum? Karena para nabi semua itu berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, jadikanlah kami ini sebagai umat dan pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita yang hidup sekarang ini, yang menjadi umat Rasulullah Muhammad, kita bangga kepada Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas dijadikan kita umat Muhammad SAW. Gimana doanya? Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummatin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Itu doanya. Usahakan habis sholat itu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baca Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nanti boleh saya tulis Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummatin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita mau jamaah mushola Musdalifah, para nabi itu di dalam doanya begitu. Ya Allah, jadikanlah saya ini umat Muhammad. Maka doa-doa para nabi ini dikabulkan oleh Allah, dijadikan sebagai umat Muhammad. Ketika Rasulullah Muhammad Isra, seluruh ruh para nabi dan rasul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ibadah sholat. Di belakangnya itu para nabi dan rasul, yang tukang azannya malaikat Jibril. Maka kalau ditanya sebetulnya azan itu siapa yang mengajarkan? Malaikat Jibril. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu malaikat Jibril yang mengajarkan. Malaikat Jibril yang azan, malaikat Jibril yang iqamah. Lalu para nabi dan rasul menjadikan Rasulullah Muhammad sebagai imam sholatnya. Maka Rasulullah Muhammad walaupun lahirnya di akhir zaman, tapi disebut dengan Imamul Anbiya wal Mursalin. Kan orang kadang nanya begitu, loh lahirnya belakangan kok jadi imamnya para nabi? Gitu. Nah, kapan menjadi imamnya para nabi? Ketika melakukan ibadah sholat di Masjid Arwah itulah seluruh nabi dan rasul diturunkan oleh Allah. Rasulullah Muhammad yang jadi imamnya, para nabi dan para rasul menjadi makmumnya. Maka doa-doa para nabi dan rasul terdahulu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih keistimewaannya umat Muhammad itu apa? Kebanggaannya jadi umat Muhammad itu apa? Kita senang nggak jadi umat Muhammad? Senang nggak? Harus senang. Bersyukur kepada Allah. Nabi Musa itu pengen jadi umat Muhammad, pengen. Nah kita ditulis oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah jadi umat Muhammad, ini harus bangga. Apa sih keistimewaan umat Muhammad? Satu, disebutkan umat Muhammad itu umat yang safwatur rahmah.
Apa itu umat yang safwatur rahmah? Umat Muhammad adalah umat yang safwatur rahmah, umat yang banyak dapat kasih sayang dari Allah, banyak dapat kasih sayang Allah. Seberapa besar dosanya, seberapa bejat perbuatan masa lalunya, jikalau dia bertaubat memohon ampun kepada Allah, maka niscaya dosa-dosa umat Rasulullah Muhammad pasti diampuni oleh Allah. Amin. Saya mau tanya, di antara kita ada nggak yang merasa nggak punya dosa? Kira-kira ada nggak? Manusia tempatnya salah dan dosa, nggak ada kita ngerasa nggak punya dosa, nggak ada. Tapi umat Rasulullah Muhammad dosanya akan diampuni oleh Allah. Seluruhnya diampuni oleh Allah. Kapan dosa-dosa itu rontok? Yaitu tingkatan ibadah tertinggi sampai Rasulullah Muhammad dipanggil menghadap kepada Allah. Kalau ibadah puasa cukup dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Puasa wajib. Tapi kalau kamu dalam perjalanan, boleh nggak puasa? Boleh. Dalam keadaan sakit, boleh nggak puasa? Dalam hamil besar, berat, kalau puasa mati nih, boleh nggak puasa? Boleh. Haji, oh jelas kalau ibadah haji, apalagi sekarang ada corona, gagal haji 3 kali nih. Umroh pada gagal ya. Kalau memungkinkan berangkat, kalau nggak memungkinkan tidak apa-apa. Kalau punya uang berangkat. Kalau nggak punya uang nggak usah berangkat haji, nggak apa-apa. Ibadah zakat pun begitu, punya duit keluarin zakat, nggak punya duit ya jangan zakat. Tapi ibadah sholat, mau sakit, mau nggak sakit, mau tua, mau sehat, sampai mau mati wajib melaksanakan ibadah. Boleh nggak diganti? Nggak bisa. Kalau kita masih mampu, sholat wajib hukumnya hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita meninggal dunia. Bahkan ketika kita meninggal dunia pun mau menghadap Allah, disolatin sama kawan-kawan kita ya. Saya lupa, kita hadiahkan Fatihah dulu untuk almarhum almarhumlah Bapak Haji Taufik ya. Biasa ngisi di sini Bu ya. Ya, saya mewakili sebagai adiknya. Adik saya satu bapak beda ibu ya, saya satu liab namanya, satu bapak beda ibu. Saya menghaturkan jikalau beliau selagi ngajar di sini mungkin punya salah ucapan, salah kata, salah tingkah laku, mohon dibuat minta maaf yang sebesar-besarnya Bu ya. Insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, dibuka minta maaf kalau memang beliau banyak salah dan ada tingkah yang namanya manusia ya. Lagi nggak ada yang nggak punya dosa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini panjang nih, masih ada 15 menit lagi. Nanti boleh terakhir 10 menit kita buka pertanyaan. Enggak apa-apa ya, Pak ya? Buka pertanyaan seputar apa saja boleh. Baik. Maka ritual yang tertinggi itu adalah ibadah salat. Maka zakat cukup dengan Quran. Puasa cukup dengan Quran, haji dengan Quran. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tapi ketika ibadah salat, Allah langsung panggil Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung dipanggil oleh Allah. Tidak pakai alasan lain bahwa salat enggak bisa diganti dengan apa-apa. Kewajiban sholat wajib kepada pribadi kita masing-masing. Kembali, umat Rasulullah Muhammad adalah umat yang safwatur rahmah, umat yang banyak dapat kasih sayang Allah. Sebejat apapun perbuatan dulunya, sedurjana apapun masa lalunya, jikalau dia taubat, datang ke mushola, datang ke masjid, dia mendekat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka niscaya dosa-dosa masa lalunya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimaafkan. Jadi umat Rasulullah Muhammad itu umat yang safwah ar-rahmah, dapat kelembutan dari Allah. Satu. Yang kedua,
Umat Rasulullah Muhammad tuh, kita bisik-bisik aja deh, jangan kedengeran orang. Umat Rasulullah Muhammad itu Pak, malam berbuat dosa, nih, pagi dia tobat, dihapus dosa malamnya. Malam dia berbuat dosa nih, pagi hari dia bertobat kepada Allah, maka dosa-dosa tadi malam hilang, ditutup oleh Allah. Amin. Tapi umat terdahulu, kalau dia malam berbuat dosa, maka besok paginya ditempel di rumahnya masing-masing. Ditempel di temboknya, rumah si A tadi malam habis kesini, datang ke sini, melakukan perbuatan maksiat ini, ditampakkan semua. Malaikat kasih pengumuman, woro-woro di musola, tadi malam lo si A habis dari sini, ditampakkan di pintu, dikasih stiker oleh malaikat. Tapi umat Rasulullah Muhammad malam berbuat dosa, malam berbuat maksiat, pagi hari dia tobat, minta ampun kepada Allah, dosanya waktu malam ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka orang yang suka menutup aib saudaranya, maka dia nanti di akhirat aibnya akan ditutup oleh Allah. Siapa orang yang suka menutup kejelekan saudaranya, maka nanti di akhirat nanti dia kejelekannya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang suka mengorek-ngorek kejelekan saudaranya, menggibah, ngunjing, ngatain si A, si anu saudaranya sendiri, maka dia seperti makan bangkai, kata Nabi. Bahkan kata Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'du, janganlah kalian menggibah sesama muslim, apalagi sampai memfitnah. Dosa fitnah ini terbesar. Bahkan kata Allah, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang yang memfitnah saudaranya yang mukmin, maka tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mendapatkan adab jahanam sebelum dia minta maaf kepada yang difitnahnya. Masya Allah, berat. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari dosa-dosa fitnah. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat Rasulullah Muhammad itu jikalau bertaubat gampang. Kita pernah dengar di Demak ya, wilayah Jawa, ada sunan namanya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu seorang sunan namanya Raden Syahid, hadirin. Mungkin ada yang dari Padang, dari Sumatera nggak kenal. Raden Syahid ini dikenal dengan nama Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ini dulu sebelum jadi sunan disebut dengan penjahat Lokajaya. Kenapa sampai dikenal dengan penjahat Lokajaya? Karena dia merampok hartanya orang-orang yang kaya. Hasil rampokannya dibagikan kepada fakir, miskin, yatim piatu. Kira-kira bagus apa enggak begitu? Bagus ya? Merampok hartanya orang-orang yang kaya, ya, yang punya duit, punya gabah, dirampok-rampoknya, diambil. Karena memang kondisinya begitu, yang miskin, yang nggak makan, yang yatim, ya udah susah. Karena pemerintahannya nggak benar waktu itu. Maka dia menjadi penjahat Lokajaya, ngambil hartanya orang-orang yang kaya, dibagikan kepada fakir miskin, ya, dibagikan kepada fakir miskin. Ketangkep sama Sunan Bonang. Ketemu, lihat tongkatnya Sunan Bonang itu berubah, yang tongkat biasa berubah menjadi emas, sehingga silau dengan dunia. Ngambil tongkatnya Sunan Bonang nggak mampu. Kata Sunan Bonang, ini kamu mau tongkat ini barang dunia, gampang saja, semuanya aku jadikan emas, bisa, kata Sunan Bonang. Ditunjukkan pohon aren jadi emas, naik jatuh nggak mampu. Akhirnya disadarkan oleh Sunan Bonang, wahai Lokajaya, bahwa merampok harta orang-orang yang kaya, kau bagikan kepada fakir miskin, ini bukan sebuah perbuatan baik. Baik menurut kamu, karena kamu beramal kepada orang-orang yang tidak makan, orang-orang yang lapar. Tapi dengan cara merampok ini diibaratkan oleh Sunan Bonang sebagaimana engkau
membersihkan meja dengan air comberan. Kira-kira mejanya bersih apa tambah kotor? Tambah kotor. Walaupun niatnya baik. Tobat, sadar, ditancapkan tongkat di pinggir kali oleh Sunan Bonang. Topo. Ngerti topo, Pak? Topo itu bahasa Jawa ya. Nah, topo itu nyetop upo. Nyetop upo, nggak makan, nggak minum, puasa. Ustadz, gimana hukum sholatnya? Nanti dibahas. Ya, ada juga sunan nanti jalan berikutnya. Topo nyetop upo, nggak makan, nggak minum, tobat, ditancapkan tongkat di pinggir kali, sila bersemedi. Topo nyetop upo, nggak makan, nggak minum, puasa. Pantes kalau Sunan Kalijaga jadi wali, karena puasanya rajin, wiridnya kuat. Topo itu wirid puasa, berkholwah, menjauhkan dari kehidupan dunia. Dia bertapa, berpuasa, nggak makan, nggak minum, sakti mandraguna, pantes. Maka ayah saya almarhum Kiai Dasuyana sering cerita, kiai-kiai zaman dulu itu kenapa sakti? Baca bismillah saja, kasih air putih bisa menyembuhkan orang. Kenapa? Karena puasa. Dan kiai zaman sekarang kagak pernah puasa, makan mulu gedein, ditiup pakai bismillah, ya nggak sembuh, malah sakitnya parah. Yang ngusir setan bukan setan kabur itu mah. Namanya topo nyetop upo, nggak makan, nggak minum, puasa, malamnya melek, zikirnya kuat, pantas sakti. Ditembak kiai zaman dulu begitu tembak, dar, nggak ada mati, nggak ada. Saya nanya kenapa Pak nggak mati? Karena nggak kena katanya. Nah, ilmu yang bikin melesetnya ini, ya. Orang Jawa masih punya falsafah begitu. Saya beberapa wawancara saya di televisi, saya berkata bahwa Islam di Indonesia, Nusantara ini, tanpa perjuangan wali-wali Allah nggak mungkin sukses, betul nggak? Kenapa sukses Islam menyebar di tanah Jawa sampai di taman kota, sampai di Jakarta? Karena wali berjuangnya itu satu, wali Allah itu dengan kelembutan, tidak dengan radikalisme. Sekarang muncul paham-paham baru ya, tahlil bid'ah, ziarah kubur haram, ya kan? Apalagi? Nebus peteng, ngerti nebus peteng? Ngerti gak? Apa namanya? 4 bulan atau 7 bulan? Itu nggak boleh, itu nggak ada zaman Rasulullah. Di zaman Rasul nggak ada. Padahal Nabi Adam alaihissalam ketika istrinya itu hamil, buka Quran. Ibu Hawa sedang hamil usia muda antara 4 bulan sampai dengan 6 bulan. Maka Allah perintahkan apa? Falamma taghasyaha hamalathu hamlan khafifan famarrat bih. Falamma asqalas da'awallaha rabbahuma la'in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Ketika Ibu Hawa sedang hamilnya hamil muda 4 bulan atau 5 bulan menurut ahli tafsir, maka Allah perintahkan kepada Nabi Adam, hai Adam, doakan itu kandungan istrimu, dimpos Pak, didamu, ditiup tuh, baca doa, didoakan ya, didoakan, jangan cuma dilus-lus doang. Didoakan, dibacakan kulhu, dibacakan yasin, didoakan, lalu ditiupkan ke perutnya Siti Maryam. Apa itu harap? Quran yang perintah. Untuk apa? Lanakunanna minasyakirin, supaya nanti anaknya ini keluar jadi anak soleh. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, diberikan hamil. Orang hamil itu sebagai karunia Allah loh Pak. Banyak orang gak bisa hamil, banyak, betul gak? Orang sampai keluar rela ratusan juta demi punya anak. Maaf, Imron itu dengan Hana nggak punya anak, sampai nazar,
Apa nadarnya? Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku sudah 2, istriku juga mandul ya Allah. Tapi aku pengen punya anak keturunan. Kalau aku nggak punya anak, nanti siapa yang nerusin perjuangan di musola Musdalifah? Nanti siapa? Sedih nggak orang nggak punya anak? Sedih Pak. Ya. Sedih, nanti nggak ada yang pijit, nggak ada yang menduskan, nggak ada yang mendoakan, nggak ada yang, aduh masya Allah. Lalu dengan nadarnya itu punya hamil, nadartu laka ma fi batni muharrar. Kalau aku punya anak, maka aku akan jadikan anakku sebagai pengabdi di Masjidil Aqsa Palestina. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita waktunya tinggal 5 menit. Maka peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa hablum minan nas dan peristiwa hablum minallah. Mendapatkan perintah sholat 5 waktu, maka ibadah sholat itu adalah ibadah ritual tertinggi. Ibadah ritual sholat ketika kita sujud, kita cium bumi, menaruh kepala yang kalau kita bilang kepala ini nilainya mulia ya Pak ya. Makanya KTP itu gambarnya gambar kepala apa gambar dengkul? Gambar kepala. Karena kepala ini dianggap mulia, dia taruh di atas. Tapi ketika kita sholat disejajarkan dengan kaki. Mau dia lurah, mau dia presiden, ketika dia sholat disujudkan kepalanya. Ketika kita bersujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ketika kita sujud, disitulah saat terhebat jikalau kita mampu minta kepada Allah. Sujud, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ketika membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, kita sujud mencium sejadahnya ini. Sejadahnya apalagi wangi empuk ya. Ini laundryannya mahal saya tahu nih. Ini kalau di laundry begini, kemarin saya tanya Al Hidayah berapa laundryannya satu masjid? 500.000 Kiai, masya Allah. Ya. Nah, itu ketika kita sujud, apalagi dengan begini kita bersyukur. Sujud minta kepada Allah, niscaya seluruh permintaan kita pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kapan permintaan terbaik? Ketika di dalam salat kita. Maka as-salatu mi'rajul mu'minin, orang yang salat sesungguhnya dia sedang berbicara, berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya orang yang sedang salat pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu Isya sudah masuk, saya mau coba satu pertanyaan terakhir. Ada yang mau tanyakan? Ibadah sholat berjamaah lebih wajib ataukah lebih wajib ngaji? Berjamaah lebih wajib sholat berjamaah atau lebih wajib ngaji? Sholat berjamaah tepat waktu lebih wajib atau lebih mengutamakan ngaji? Enggak, perbandingan aja, perbandingan. Orang sholat ilmunya nggak ada, lebih wajib dia menuntut ilmu dulu baru melaksanakan sholat, atau sholat dulu nyari ilmunya belakangan? Ya, jadi begini, ngaji itu wajib, sholat berjamaah itu sunnah ya, tapi ada yang mengatakan sebagai wajib. Ya, sunnah muakkad. Tapi menuntut ilmu jauh lebih wajib daripada daripada berjamaah sholat. Maka orang yang menuntut ilmu, al-alimu habibullah, maka setan itu paling takut sama orang yang ahli ilmu daripada orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah nggak ada ilmunya, gampang digoda. Tapi ahli ilmu ketika dia beribadah punya dasar hukumnya, maka dia ditakuti oleh setan. Al-alimu habibullah wal jahilu aduwullah walau kana abidan. Orang bodoh itu tetap jadi musuhnya Allah walaupun dia ahli ibadah.
Ini makalah. Orang bodoh jadi musuhnya Allah walaupun dia ahli ibadah. Supaya kita jadi ibadahnya hebat, kita ngaji supaya kita jadi ahli ilmu. Kapan ngajinya ya? Begini aja seminggu sekali. Orang santri Al-Wasilah yang ngaji tiap hari aja pinternya lama. Apalagi seminggu sekali. Mudah-mudahan lah namanya kita pengajian ini ya namanya us gelem dodok kayak kebe us alhamdulillah. Maka dodoknya kita pada malam hari ini satu pasti. Kata Nabi, kita ini duduknya seperti di taman surga. Amin. Yang kedua, selepas sholat ini ya kita ngaji, lalu kita sholat pulang, maka kita bersih tanpa dosa. Amin ya rabbal alamin. Masih banyak tema yang akan saya sampaikan. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita akan sampaikan lagi. Nanti lagi saya cari kitabnya nih. Nanti jumlahnya ada berapa? Saya bagikan kitabnya. Ada kitabnya supaya kita punya bekal, Pak. Ini kenang-kenangan nih, Aji nih. Ya. Nanti insya Allah saya mau ambil kitabnya, judulnya Al-Usfuriyah. Judulnya Usfuriyah itu kitabnya kecil, tipis, ringan, tapi dalamnya luar biasa, bagus. Ada hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Nanti dibagi kalau ngaji, kalau saya pas jadwal saya, ayo dibawa kitabnya. Belajar. Kita lihat kitabnya, ditulis namanya di situ untuk kenang-kenangan kita. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat untuk kedepannya. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi. Musolahnya sudah hebat, ibadahnya juga harus lebih hebat. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afriq 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal kafirin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antal rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Abdul Wahab yang telah memberikan wawasan pandangan itu hasanah. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan. Amin amin ya Allah ya Allah. Kepada kita bersama yang telah mendengarkan, mudah-mudahan kita bersama bisa